What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, di video kali ini gue ingin kasih tau kalian bagaimana caranya dropship di tahun 2021 dan di tahun-tahun kedepannya. Halo teman-teman, di video ini gue ingin membantu kalian yang baru mau memulai untuk jualan online dalam metode dropship. Semoga video ini dapat membantu kalian dan semoga dropship kalian lancar dengan video-video gue. Dan semoga dengan video ini dan video-video gue sebelumnya dan video-video kedepannya itu akan membantu kalian dalam dropship atau caranya jualan online yang baik dan benar. Tidak cuma jualan online baik dan benar, tapi video-video gue juga mengajarkan kalian tips and trick supaya orderan kalian semakin rame, toko kalian semakin bagus dan semoga membantu. Sebelumnya mohon maaf, gue juga kasih tau dulu nih, kan banyak teman-teman di sini yang baru memulai untuk dropship mungkin belum tahu. Yang sudah tahu nonton dulu, akan gue jelasin dulu. Jadi dropship di mana kamu itu berjualan online atau berjualan di mana saja lah ya. Tapi yang mau gue bahas di sini lebih ke marketplace, jualan online di marketplace atau e-commerce dengan metode dropship. Di mana kamu tidak stok produk, kamu tidak usah beli produk, tidak perlu beli banyak, beli grosir terus stok di rumah atau di gudang, tidak perlu. Tapi kamu hanya bantu jual. Jadi supplier yang punya produk, kamu bantu jual, kamu naikin harga jualnya, lalu kamu akan mendapat keuntungan dari produk yang sudah kamu naikkan tadi, marginnya. Jadi pertama, di mana kamu mencari supplier, kedua, kamu mulai upload, ketiga, customer membeli produk, keempat, kamu order dari supplier, dan yang kelima, supplier yang mengirimkan dengan resi yang sudah kamu kasih. Jadi teman-teman, gue juga punya sedikit kabar buruk buat teman-teman di sini yang baru mau memulai dropship, bahwa sekarang marketplace itu sudah mulai tidak mengizinkan dropshipper internal. Jadi biasanya marketplace ini itu menyediakan fitur dropship, di mana kamu misalnya berjualan di Shopee, terus kamu bisa dropship juga di Shopee. Kalau di Tokopedia juga. Atau mungkin dari Shopee ke Tokopedia atau sebaliknya. Nah, tapi sekarang itu tidak boleh lagi teman-teman. Dan makin ke depannya itu gue rasa fitur ini akan dihilangkan. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa dropship lagi. Tapi sekarang kamu hanya bisa dropship via eksternal, bukan internal. Jadi seperti Tokopedia juga sudah tidak mengizinkan di mana kalian itu menggunakan fitur dropship. Karena kamu sudah tidak bisa mengganti resi. Dan sekarang udah ada resi otomatis. Tadinya kan bisa diakalin teman-teman, dimana kalau sekarang resi otomatis, nanti ketika kamu order misalnya dari Shopee ke Tokopedia, kamu tinggal minta diganti resinya dengan resi yang sudah berjalan di Shopee. Tapi sekarang sudah tidak bisa, yang namanya dropship internal, dan sudah tidak bisa mengganti resi. Karena customer service-nya akan mengira kalau kamu adalah seorang dropshipper, jadi sudah tidak diizinkan lagi. Lebih tepatnya sekarang kamu masih bisa dropship, tapi tidak menggunakan marketplace. Jadi misalnya kamu jualan di Instagram, di Facebook, atau misalnya jualan di sosial media lainnya lah. Terus tiba-tiba ada customer, kamu beli dari Tokped atau dari Shopee menggunakan fitur dropship, nah itu masih bisa. Tapi kalau misalnya kamu jualan di marketplace, terus ingin dropship di marketplace juga, itu gua rasa kedepannya itu udah nggak bisa. Dan saat ini udah mulai seperti udah dipersulit lah. Kenapa aku bisa kayak gitu? Nah, gue juga nggak tahu kenapa teman-teman, tapi gue rasa mungkin sudah banyak kejadian-kejadian yang buruk soalnya, mungkin ya. Tapi gue juga kurang jelas, gue kurang tahu, tidak ada beritanya sama sekali. Jadi, gue rasa mungkin udah banyak kesalahan-kesalahan atau mungkin case-case yang terjadi, makanya sekarang dropship internal itu sudah tidak diperbolehkan. Tapi teman-teman, di video ini gue juga tetap mau kasih tau kalian. Jadi ada kabar buruk, ada kabar baiknya, dimana gue akan kasih kalian solusi gimana caranya supaya kalian masih bisa dropship tanpa harus dropship internal. Yang pertama, kamu bisa mencari supplier di marketplace. Nah, kamu bisa chat, "Kak, boleh dropship gak? Izin dropship," dengan sopan, minta nomor WhatsApp-nya atau mungkin Telegram atau mungkin Line, terserah lah apapun, supaya bisa dikontak atau mungkin di marketplace itu sendiri. Tapi gue tidak begitu menyarankan. Lebih baik di platform memang khusus untuk chat seperti WhatsApp, Line, dan sebagainya. Nah, kamu minta izin, boleh gak aku dropship dengan resi otomatis? Nah, ada beberapa toko atau beberapa seller yang mengizinkan dropshipper untuk menjualin produk dia dan menerima yang namanya resi otomatis. Jadi stepnya, kamu meminta ke supplier, "Kak, boleh gak minta izin untuk dropship dan resi otomatis?"
Ketika diizinkan, kamu minta nih, Kak boleh minta nomor yang bisa dihubungi. Ketika dikasih, nah kamu udah mulai nih coba jualin produknya. Dan ketika udah dapat orderan, kamu tinggal kasih resinya ke supplier tersebut. Dan supplier tersebut yang kirimin dengan resi yang sudah kamu kasih ketika kamu dapat orderan. Nah itu bisa dibilang dropship eksternal, jadi masih diperbolehkan. Tapi kalau dropship internal, itu tidak boleh lagi teman-teman. Yang kedua, gunakan platform media lain. Jadi kamu tidak bisa menggunakan Shopee, Tokopedia, dan sebagainya, tidak bisa. Jadi kamu gunakan website e-commerce yang lain. Masih banyak platform-platform lain yang menyediakan dropship, tapi gue tidak bisa menyebutkannya di sini. Kalian bisa cari sendiri di Google, banyak teman-teman. Itu adalah platform-platform yang bisa digunakan untuk dropship eksternal. Yang ketiga, up margin lebih tinggi daripada biasanya supaya kalian masih bisa jualan. Caranya gimana sih? Kamu mulai upload, misalnya gue tinggal di Jakarta nih, kalian tinggal di Jakarta. Terus kalian ingin menjual produk gue nih sebagai supplier misalnya. Nah kalian tinggal di Jakarta, gue tinggal di Jakarta. Nah karena gue mengaktifkan yang namanya instan kurir, Grab, Gojek, kalian jualin produk gue, terus kalian up marginnya lebih dari 20.000 nih teman-teman, disesuaikan dengan lokasi kalian. Kalian up margin lebih tinggi, di atas 20.000. Nah, ketika kalian dapat orderan, kalian beli barang di gua menggunakan instan kurir, boleh Gojek, boleh Grab. Antara aja juga ada same day, Grab same day, Gojek instan, Grab instan, apapun itu pokoknya yang instan kurir. Nah, kalian kirim ke rumah kalian. Nah, dari rumah kalian baru kalian kirim ke gerai ekspedisi sesuai dengan yang customer pilih ekspedisinya. Ngerti gak? Jadi ibaratnya nih, ongkir dari tempat gua ke tempat kalian itu misalnya 15.000. Berarti kalian up marginnya contoh aja 20.000. Berarti kalian profit 20.000. Tapi karena kalian menggunakan instan kurir, dari gudang gua ke gudang kalian itu kan 15.000 ongkosnya. Kalian masih profit 5.000. Nah, kalian ini kirim sendiri ke gerai ekspedisi sesuai dengan orderan. Memang cara ini terdengarnya agak sulit ya. Kalau misalnya gue up margin tinggi-tinggi, belum tentu gue bisa jualan. Belum tentu teman-teman. Karena gue banyak banget melihat dropshipper yang up marginnya tinggi tapi masih bisa jualan dengan cara-cara yang gue sebutin di video-video gue sebelumnya dan video-video gue ke depannya. Jadi kalian bisa meningkatkan margin kalian lebih tinggi supaya kalian bisa menggunakan instan kurir dari tempat gue ke tempat kalian. Habis itu kalian yang kirimin sendiri kayak gitu. Yang keempat, kalian bisa minta izin ke toko-toko atau toko-toko kelontong, apapun toko-toko di dekat rumah kalian. Terus kalian lihat misalnya nih di dekat rumah kalian ada yang menjual toko-toko sapu, pengki seperti itu ya, pokoknya alat-alat kebersihan. Kalian minta izin nih, boleh izin dropship gak? Atau boleh izin untuk jualin produknya gak? Nah ketika diizinkan, kalian tinggal nih lihat-lihat barangnya, kalian cari di Google mungkin foto-fotonya, atau mungkin kalian foto sendiri di sana. Kemudian ketika kalian dapat orderan, kalian tinggal ambil di toko tersebut. Jadi itu bisa dibilang dropship juga teman-teman. Tapi bedanya kalian dropship ini dari toko offline ke toko online. Intinya tuh bantu jualin. Percaya nggak percaya, kalau misalnya kalian itu pinter, kalian jualinnya juga banyak, itu toko tersebut itu akan baik sama kalian dan kalian akan dikasih tempo. Mungkin temponya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, terserah si yang punya toko. Nah, itu adalah cara yang bisa kalian lakuin juga. Jadi cari-cari toko offline di dekat rumah kalian. Udah gitu kalian bantu jualin deh. Dan gue juga punya catatan penting buat kalian. Izinlah ke supplier dengan sopan. Dan wajarin banget temen-temen kalau misalnya supplier tersebut itu balasnya agak lama, terus mungkin agak nyolot. Itu hal yang wajar. Karena percaya nggak percaya, yang minta dropship itu nggak cuman kalian. Dan kebanyakan ini tuh minta doang, tapi nggak dilakuin. Kayak minta nomor, udah spam dan lain-lain, ternyata tidak ada hasilnya, tidak jadi jualan kayak gitu. Jadi supplier-supplier ini biasanya tuh rada-rada kesel dan mulai malas ngeladenin dropshipper karena merasa ini tuh belum tentu bener dijualin atau enggak, kayak gitu teman-teman. Jadi kalian mesti buktiin dulu kalau misalnya kalian bisa jualan, kalian bisa ambil banyak, kalian bisa repeat order terus lah. Itu pasti nanti supplier lama-lama itu balas chat kalian akan cepet banget, terus akan dikasih tempo, akan baik banget kayak gitu teman-teman. Jadi ini penting banget buat teman-teman di sini. Kalau misalnya kalian udah minta izin untuk dropship dan dapat akses, tolong banget untuk bener-bener mulai dan tolong banget untuk bener-bener fokus untuk jalanin ini. Karena percayalah teman-teman, kepercayaan itu nomor 1. Kalau misalnya kalian udah menghancurkan kepercayaan nih, kepercayaan supplier, itu itu udah bakal susah banget ya teman-teman untuk kedepannya. Jadi pastikan kalau misalnya kalian ingin dropship dan udah minta izin dan dikasih, pastikan kalian bener-bener mulai. Nah teman-teman, segitu aja video dari gua, semoga membantu. Dan untuk update-update lebih lanjutnya akan gua infokan lagi di video-video selanjutnya. Buat teman-teman di sini yang ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan gue baca, nanti akan gue balas. Kalau misalnya nggak bisa gue balas lewat kolom komentar, akan gue buatin videonya khusus untuk pertanyaan kamu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalau misalnya
kalian ingin bergabung di grup Telegram gua, grup broadcast Telegram, di mana gua akan sharing mengenai tips and trick, update produk dan sebagainya, kalian bisa silakan lihat di kolom deskripsi. Di situ udah ada grup Telegram gua, kalian bisa join dan gratis, tidak dipungut biaya. Dan sewaktu-waktu nanti gua akan mengadakan seminar atau Zoom itu gratis. Jadi ibarat kayak buka kelas free. Bukan kelas juga sih, ya seperti sharing-sharing gitulah. Pokoknya yang penting gue bisa komunikasi dengan kalian. Kalian juga ada pertanyaan-pertanyaan bisa nanya di sana. Tapi teman-teman, itu grup hanya untuk broadcast ya, jadi kalian nggak bisa chat di sana. Jadi selalu dari gua yang akan memberikan tips and trick, tapi kalian nggak bisa chat. Jadi kalian hanya melihat informasi-informasi update. Yang mau join silahkan, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like sekali lagi. Semoga video ini dapat membantu kalian, dan Rio Gandhi, peace out.